Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi ngalor ngidur ndak keluar guys. Kelanjutan di video kami yaitu tentang pembahasan legalitas daripada koperasi yang akan kita dirikan di Jambi. Terkait dengan semuanya itu kemarin ada kawan yang dari Sarolangun, padahal Sarolangun itu perjalanan 5 jam, sekitar 5 jam. Sarolangun kemudian Mandi Angin itu hadir di situ juga, hadir di komunitas waktu acara Kopdar kemarin yaitu kopi darat. Kita memang di warung kopi ngobrol kemudian membahas tentang masalah legalitas kita yang akan kita dirikan. Di sini memang saya ada mimpi, ada tujuan, setidaknya kita usaha itu harus ada perkembangan. Gimana caranya? Semuanya adalah kekompakan dari rekan-rekan. Terima kasih, walaupun ini belum terwujud, dan ini adalah saran-saran dari beberapa kawan yang tadinya sempat vakum, sempat tutup sementara. Sekarang dengan adanya komunitas yang akan saya lanjutkan, yang akan saya benahi, yaitu kawan-kawan mulai lagi berduyun-duyun, berbondong-bondong, ada yang nambah populasi, yang tadinya tutup sekarang mau nambah lagi gitu, mau buka lagi gitu. Artinya memang merasa terayomi, merasa kenyamanan ada di ternak gitu kan. Kalau kita ada komunitasnya. Makanya yuk sama-sama kita bentuk komunitas, ikuti di video kami dari kemarin dari bagian 1, 2, 3 sampai sekarang mungkin bisa dijadikan salah satu tolak ukur untuk kita yang ada di provinsi lain. Supaya kita ternak itu lebih berkembang dan lebih maju. Seperti apa? Ikuti video kami yang satu. Baik, mungkin itu dari saya Bang Edi. Mungkin Bang Asari dari dinas ya, mungkin ada. Silakan Bang Imam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat ini. Ya. Semuanya lah gitu nih. Jadi kami ini dari Sarolangun dan kalau saya baru untuk puyuh palingan 3 bulan. Nah, kemudian lagi dulunya ayam atau ayam ayam kampung gitu. Tapi kayaknya tuh bingung nah, meneruskannya gitu kan. Akhirnya coba-coba puyuh dan alhamdulillah walaupun masih ya sedikit tapi kayaknya permintaannya tinggi nih. Nah, itu Pak. Permintaannya tinggi gitu kan. Jadi cuman karena kita pemula jadi banyak menemukan persoalan-persoalan. Misalnya kotorannya encer lah, pakannya ini apa murni, apa campuran, telurnya besar, telurnya kecil, macam-macam lah Pak yang ditemukan kan. Makanya ketika ada undangan dari Bang Azari, kayaknya kesempatan nih untuk ngobrol nih yang mana bagaimana cara ternak puyuh nih gitu kan. Boleh. Nah jadi kita ini Pak, tadi kita kayaknya lah mulai bulan ya kan, apa permasalahan kita yang pertama pengen mendirikan legalitas lah, ingin mewujudkan legalitas. Saya setuju itu, buatlah koperasinya, mungkin kami dari Sarolangun tuh karena jauh, mungkin nengok belah di Geruk tuh, cuma pengennya memang buatlah legalitas itu, berbentuk koperasi tadi, sebab itulah wadah tempat kita mengkoordinir seluruh anggota-anggota yang ada peternak puyuh. Tadi buatlah namanya di dalam akta notarisnya, isilah di situ yang berkaitan dengan puyuh sehingga kita bisa terbuka semuanya. Mungkin pakan nanti bisa, peralatan bisa. Jangan terlewatkan dalam akta notaris itu gitu. Bukan hanya sekedar ternak puyuhnya, ternak telurnya baik gitu kan, tapi juga dalam aspek-aspek lain sampai ke pakan, sampai sehingga melingkupi semuanya itu tercover di dalam akta notaris itu. Jadi isi akta notaris itu kira-kira seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kita pengen pengadaan pakan, kayaknya udah ada dalam akta notaris gitu kan. Ketika pengen peralatan, tak ada akta notaris. Nah kalau bisa, apa tadi koperasi itu memang nanti dibuat setelah terbentuk kita harus ada rapat kerjanya istilahnya kan. Nah, rapat kerja itu anggota-anggota yang ada itu akan buat organisasinya, anggota-anggota bidang ini bidang itu, jadi itu akan lengkap, misalnya bidang pakan, kemudian bidang-bidang sampai ke cara beternak, tempat pengaduan permasalahan, kemudian pendataan seluruh anggota, kalau bisa seluruh seprovinsi Jambi terdata siapa yang beternak puyuh. Jadi kita tawarkan aja dia masuk ke dalam anggota. Nah, di situ nanti kan kita akan berjalan karena sudah terkoordinir, maka mulai dari harga nanti bisa kita sepakati, standar-standar semuanya lah bisa kita sepakati. Kemudian persoalan-persoalan yang muncul, entah itu dari luar, entah dari kita dalam, itu bisa kita atasi kalau sudah ada organisasinya.
Tapi kalau nggak ada, biar bagaimanapun kita mau kompak, wadahnya tidak ada. Mau kompak itu tidak ada. Yang tukang koordinirnya tidak ada. Misalnya saya sampaikan ini loh permasalahannya, yang tukang koordinirnya nggak ada. Tapi kalau sudah ada legalitasnya, sudah ada wadahnya, maka ini bisa diakukan semuanya, dihandlekan semuanya. Jadi kami dari Sarolangun, ya karena saya peternak pemula, jadi saya berharap sekali memang kita buatlah wadahnya tadi. Lagi yang kata Bapak tadi ya, program Prabowo, wah sangat luar biasa gitu kan. Jadi memang ini harus ada wadahnya. Kalau nggak ada wadahnya, sulit kita membuat sesuatu yang lebih terorganisir, bagaimana peternak-peternak puyuh kita lebih maju ke depan. Sebab karena kita ini pemula, bisa jadi kita kalau nggak ada wadahnya, kita akan tetap kalah saing dengan yang di luar, seperti Sumatera Barat dan lain sebagainya. Mungkin itu harapan kami nih, Pak. Jadi kita siap aja lah masuk ke dalam anggota, siap kira-kira apa gitu. Nah, yang penting ini disusun, dibuat serapi. Mungkin itu Pak dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif boleh sampaikan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anggap di warung kopi, memang di warung kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya komunitas dari Puyuh, Kota Jambi. Jujur 2022 saya mulai usaha puyuh ini memang luar biasa peningkatannya. Cuman peningkatan tersebut dikendalai dengan pakan. Dulunya ya, Bang ya. Dulunya kita pakan ya sampai 400 berapa Pak? 435. Nah, jadi saya pantau terus di grup. Jadi motivasi saya lagi nih. Mau pesan bibit lagi kan gitu kan. Oh, kok lama-lama tambah turun kan harga pakan. Nanti ini kendala-kendala kita masalahnya di pakan itu ya. Jadi kenapa saya tutup? Ya pertama bukan down, tidak, karena kandang saya butuh renovasi, banyak jebol Pak. Jadi 3-4 bulan, nah insya Allah saya dalam waktu dekat ini saya pindah ke PEL 10. Jadi pindah semua PEL 10 kan, semua kandang-kandang pindah 10. Kandang saya di tengah kota Bang, kapasitas tidak ada banyak, cuma 1.200. Kalau di kebun nanti kan bisa nambah ikan seperti itu. Nah dari segi pembicaraan tadi saya dengar ya, kita mau bikin payung hukum di notaris. Jadi kuat gitu kan Koko itu, alhamdulillah saya syukurin dan saya mendukung sekali apa yang seperti Bapak-bapak bilang. Dan itu kan kita pikirkan masalah biaya. Nah biaya ini harus kita jabarin. Ya, mungkin kalau dengan sendirinya mungkin bisa dibikin dengan beberapa nilainya itu kan. Tapi kan kita kan komunitas ini. Nah alangkah baiknya kita berapa sih? Kita tanya dulu berapa anggarannya. Nanti kita iuran gitu. Itu lebih bagus gitu seperti itu. Betul saya setuju dengan Bapak tadi. Organisasi itu ada dibentuk ketua, sekretaris, bendahara semua, terus bagian bidang apa, bidang sosial atau bidang apa kan semua kan. Jadi itu harus gitu. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti berapa totalnya Pak? Siapa yang mau bikin ini notaris? Saya ada kenal notaris tapi di Sarip Tanzil Kota. Nah, saya tanya pun sekarang bisa. Coba dulu tanyakan dulu biayanya berapa. Nah, kalau bentuk itu kita nama dulu. Untuk awal itu untuk awal itu kita sepakat dulu nama nggak mungkin komunitas lagi. Namanya kira apa yang kalau ke notaris nanti itu sangat gampang, saya pun bisa nggak masalah. Oke, notaris gampang. Yang jelas nama koperasinya, sudah itu siapa yang kita anggap jadi komisaris, siapa ketua, itu persyaratan ya. Persyaratan mau siapapun terserah. Ketua, ya sekretaris, wakil ketua, sekretaris. Baru nanti kalau bidang-bidang itu di luar notaris. Nanti kita musyawarahkan lagi, kita bentuk. Umpamanya bidang nanti untuk penyuluhannya, atau bidang untuk kemana, gitu, pakan, atau bisnis, atau apa. Tergantung kita. Nah, intinya kalau yang ke notaris itu, yang kita bentuk pertama nama, komisaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu. Sudah itu bidang yang seperti saya katakan tadi Pak, kita global aja. Pertanian kita sebut di situ, peternakan kita sebut.
Jadi kita luas. Oh, pertanian umpamanya kita mau nanti mana tahu ya. Kita mau ngadakan bibit padi, umpamanya koperasi kita bisa aja. Karena ada izin. Iya kan, peternakan begitu. Mau seperti Pak ini bilang tadi, Pak Erick dulu bilang mau pengadaan ayam, umpamanya dengan program Prabowo bisa, karena ada peternakan Legalitasnya. kita. Nah, jadi kita punya legalitasnya di situ gitu. Kita punya izin. Jadi makanya saya bilang tadi kita kerjasama dengan perindustrian, pertanian, peternakan. Jadi kita masukkan di situ global, tapi kita bisa menjabar nanti kemana. Apa yang menguntungkan untuk koperasi kita bisa kita buat kok. Itu aja. Tidak mau tonton di Buyur aja ya. Nah, karena ini luas. Jadi notaris ini nanti kita luas anunya ini. Penjabarannya luas ya. Jadi umpama pertanian, peternakan ya. Kalau umpamanya kita mau ada personil kita yang bisa ngadakan ayam umpamanya untuk memenuhi kebutuhan ini ya kita melalui koperasi ini. Yang penting koperasi ini ada keuntungan itu aja. Demi kesejahteraan anggota. Itulah. Jadi awal ini ya kalau saya nama kita sepakati dulu nama. Kira-kira apa yang cocok buat nama yang mau kita legalkan. Nah, itulah tadi guys, yaitu obrolan-obrolan beberapa hal di situ yang memang perlu kita tangkap, perlunya kebersamaan, dan untuk pengurus itu perlunya kesabaran, keikhlasan dalam bergerak. Ya, itu ya seru sekali guys kalau kita sudut pandang kita seru sekali. Pak, bakal terlaksana apa tidak Pak? Biasanya organisasi itu susah. Ya, yang penting ada penggeraknya. Kalau ada motor penggeraknya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.